Friends of Tifa, salam jumpa kembali bersama kami dalam Tifa and Friends, Mas Lukas Luarso dan saya Debra Yatim. Kali ini kita akan bincang-bincang dengan seorang pakar musik, seorang pedagog, dan seorang komponis. Beliau adalah Profesor Cutnya Deviana Daudsyah dari Daya Indonesia Performing Arts Academy. Dan beliau sudah malang melintang dalam bidang musik dan banyak sekali unek-unek tentang bagaimana musik itu diperlakukan di Republik Indonesia. Halo Bu Devi, apa kabar? Kabar baik. Selamat sore, terima kasih sudah diundang kemari. Ya, kita ini sudah lagu lama ya, obrolan kita sudah bertahun-tahun tentang bagaimana Indonesia itu selalu menganggap musik belakangan, kita harus jadi ahli hukum dulu atau ahli bisnis dulu baru boleh belajar musik. Dan beberapa teman kita sendiri yang musiknya lebih tahu, anaknya harus mendapat sarjana hukum dulu baru boleh belajar melukis atau menjadi musisi. Dan saya kira Anda kenal beberapa orang pribadi seperti itu. Ini dalam hal ini kita kan mestinya memupuk kreativitas di Indonesia, dan orang Indonesia kebanyakan secara terberi, secara natural itu menggemari musik. Ini bagaimana Anda melihatnya? Apakah kita sebuah masyarakat yang skizofrenik? Di satu pihak kita begitu, tapi di lain pihak kita mencoba membentuk anak-anak kita menjadi berbeda. Bagaimana Anda melihatnya? Saya melihat ya secara tegas menyatakan bahwa kalau dunia musik kita ini yang ketinggalan 200 tahun ya. 200 tahun, sekitar 200 tahun kita ketinggalan. Baik dari segi pokoknya dari segi segala perkembangannya di bidang musik, baik dari industrinya sampai ke pendidikannya, sampai ke pandangan umumnya masyarakat. Pokoknya secara keseluruhan kita ini masih ada di sekitar abad 17 ya demikian. Kenapa tuh kira-kira? Ya karena balik lagi seperti yang sudah kita bincang-bincang sebelumnya adalah kurangnya informasi dan kurangnya kesadaran dari betapa pentingnya sebenarnya musik sebagai bagian dari kehidupannya kita sehari-hari. Karena kalau kita menanyakan sebagian besar masyarakat, khususnya di Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke, semua senang dengar musik. Macam-macam genre lah ya, jenis-jenis musik yang berbeda. Tapi musik itu ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang bayangkan di dalam kehidupan kita sehari-hari dari Sabang sampai Merauke tidak ada musik sama sekali. Nah, itu kan merupakan satu bagian yang penting dalam kehidupan manusia pada umumnya sehari-hari. Dan musik itu sendiri kita kenal saya sebagai musisi. Kalau orang bilang akademisi musik ya. Saya tahu bahwa musik ini adalah ilmu pengetahuan. Jadi bagi musisi yang mau menjadi musisi, jadi orang yang belajar musik itu ya sebaiknya jadi musisi akademis. Untuk bisa merubah pandangan umum di Indonesia contohnya. Jadi jangan lagi dibilang ini sebagai hobi, sebagai vokasi. Karena musik seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya kan adalah ilmu pengetahuan yang berasal dari ilmu perbintangan, kosmologi. Jadi intinya astrologi, astronomi sama musik itu adalah satu ilmu yang sama, cuman beda-beda cara penerapannya demikian. Jadi ini dulu yang harus disampaikan ke masyarakat melalui media, melalui contohnya Kementerian Pendidikan. Pentingnya bukan hanya musik sih sebenarnya, seni budaya. Dan musik ada di dalam situ. Nah ini sangat terbengkalai dan ini ketinggalan lah kita ibaratnya. Jadi yang ditekankan selalu pokoknya ekonomi sama yang lain-lain. Sementara di negara-negara maju itu ekonomi seimbang dengan seni budaya. Ya. Hendaknya bagaimana sikap dari seorang menteri dalam kondisi seperti ini? Sebaiknya seorang menteri pendidikan itu bertemu dengan pakar pendidikan seni pertunjukan contohnya. Kalau kita bicara secara khusus tentang musik, jadi seni pertunjukan karena musik juga sangat berkaitan dengan tari dan drama ya. Jadi bertemu dan ini
menyusun atau merancang sebuah konsep pendidikan di Indonesia yang cocok untuk semua suku dan bagi siapa yang tertarik ingin menjadi musisi profesional. Dan sebenarnya begini Bu Debra, saya dulu sudah pernah merancang standarisasi kompetensi kerja nasional musik di tahun 2007 sampai 2009 yang pada akhirnya diakui dan ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai profesi. Jadi musik sudah diakui oleh pemerintah Indonesia sebagai profesi. Terus kemudian saya lihat sih kurang ini aja, kurang disosialisasi. Bahkan kurikulumnya sudah saya rancang juga, jadi namanya kurikulum berbasis kompetensi berdasarkan pendirian lembaga sertifikasi kompetensi musik yang dulu juga saya dirikan, dan saya ingat bahwa Bu Debra juga pernah saya ajak untuk menjadi anggota Asosiasi Seni Pertunjukan, masih ingat ya? masih. Nah, ya itu adalah salah satu cara saya untuk memasyarakatkan informasi ini. Tapi ya kurang sosialisasinya. Jadi musik satu sudah diakui oleh pemerintah ya sebagai profesi. Kurikulumnya juga sudah ada, sudah kami rancang dulu untuk seluruh Indonesia, bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Saya dulu konsultan ya, dulu saya adalah ketua konsorsium musik nasional. Rapatnya selalu tiap minggu tuh di Jalan Sudirman di gedung Kementerian Pendidikan selama 2 tahun lebih, dan saya juga menjabat sebagai ketua lembaga sertifikasi kompetensi musik 6 tahun, yang mana saya berhenti karena memang sudah selesai masa jabatan itu tahun 2012. Itu sudah kami upayakan. Cuman saya nggak tahu bagaimana sosialisasinya kurang, atau memang orang-orang yang meneruskan perjuangan kami ini ya orang-orang yang kurang mumpuni. Mungkin situasinya karena paling nggak 10 tahun terakhir ini di era digital, berkarir musik kaitannya dengan tadi upaya profesional gitu, menjadi karir profesional kayak semakin berat ya. Kita tahu bahkan menjadi pemusik sekarang hampir sulit menjadi tulang punggung ekonomi, beda dengan even sampai 15 tahun yang lalu kan masih tuh kita masih punya band kayak Dewa 19, Peter Pan dan sebagainya. Tapi kan semakin belakangan ini dengan maraknya Spotify dan YouTube ya, orang tidak lagi mau membayar untuk mendengar musik. Nah, itu gimana tantangan itu? Menjembatani situasi dunia musik tidak lagi bisa diandalkan sebagai satu profesi yang mata pencarian. Di sisi lain, Mbak Deviana tadi ada program, ada kompetensi, profesionalisasi dan sebagainya. Gimana itu mempertemukan dunia yang sepertinya tidak ketemu itu? Begini Pak, kita bicara dua hal di sini. Yang Bapak sampaikan adalah masalah dari musisi-musisi yang mayoritas adalah otodidak, tidak sekolah secara formal. Tapi kalau kita bicara tentang musisi yang sekolah secara formal, itu kerjaannya bukan hanya jual lagu saja, Pak. Banyak sekali kerjaannya dan ada ratusan profesi musik bidang-bidangnya. Oleh sebab itu, kuliahnya tuh sampai strata 3. Jadi seperti contohnya di kami ini, puji Tuhan dan sampai sekarang kami tidak punya masalah seperti itu. Jadi contoh kami mengajar online atau live streaming, kami menawarkan konser secara live streaming, itu juga dapat ini ya donasi atau berjual tiket. Dan kami juga, maksudnya bukan saya saja tapi lulusan-lulusan ya, mereka bisa juga memberi ini apa, menulis aransemen, orkestrasi atau mengarang lagu. Jadi sebenarnya masalah utama yang Bapak sampaikan tadi itu memang terjadi di Indonesia karena mayoritas di Indonesia musisinya adalah musisi otodidak. Jadi kemampuan mereka itu cuman bisa, ini bukannya merendahkan ya Pak, maksudnya saya bicara fakta. Oleh karena tidak berpengetahuan musik, jadi yang mereka tahu cuman main band, jual lagu. Ya, begitu klub di Indonesia ini, di seluruh Indonesia, lounge, cafe ditutup, mata pencarian mereka ya otomatis selesai. Karena mereka tidak punya solusi lain, karena pengetahuan mereka cuman itu. Tapi buat saya pribadi, contohnya sebagai seorang musisi yang memang udah puluhan tahun saya kuliah, saya banyak solusinya, mengajar secara daring, membuat
struktur, membantu guru-guru, contohnya di Riau menulis kurikulumnya. Jadi banyak kerjaan yang lain. Jadi kami sebenarnya juga tidak merasakan dampak negatif dari Spotify, dari apa yang tadi Bapak sebutkan. Itu adalah salah satu keberuntungannya seorang musisi yang sekolah secara formal. Jadi banyak solusi. Memang saya main musik ya, tapi awam lah. Persentase orang yang berpendidikan musik, yang sekolah musik, kemudian dia sukses menekuni dunia musik sebagai profesi, ada nggak semacam, ya kalaupun bukan data persis, dibanding dengan pemusik otodidak yang pernah sukses di malang melintang di dunia musik populer, musik komersial. Nah, dibalik-balik lagi ini adalah persepsi umum daripada masyarakat di Indonesia karena puluhan tahun yang disajikan adalah musik pop ya. Jadi kalau kita bicara musik itu kan genrenya beda-beda. Kalau musik klasik tentu saja memang agak sulit untuk dipopulerkan karena hanya kalangan tertentu yang mempunyai kapasitas intelektual yang bisa mendengarkan atau menikmati musik klasik. Nah, itu memang belum merata di Indonesia. Musik jazz apalagi, itu musik rumit lah, musik miring dan segala macam. Jadi memerlukan tingkat intelektualitas tertentu untuk bisa menikmati. Nah, sekarang musik pop malang melintang yang seperti Bapak sampaikan, kita bisa lihat kok semua itu mayoritas adalah musisi yang otodidak. Dan kebetulan kalau bahasanya kita minahasa percis karena depekup. Jadi artinya kena saraf-sarafnya masyarakat, mereka senang karena musiknya santai, musiknya itu chordnya, harmoninya simple, dan menceritakan banyakkan patah hati atau putus, atau pokoknya menceritakan keluh kesah atau masalah umum yang dihadapi masyarakat Indonesia. Jadi mereka bisa mengidentifikasikan dirinya dengan musik-musik pop tersebut, itu yang mengakibatkan musik tersebut jadi terkenal di seluruh Indonesia. Karena orang Indonesia kan pada umumnya tukang ngeluh. Jadi maka musik-musik seperti itu menjadi populer. Jarang kita mendengarkan musik yang bahagia. Coba Bapak dengarkan musik pop deh. Pasti kalau nggak soal putus cinta, tapi tentang keindahan alam, apa-apa seperti zaman dulu deh. Kalau kita dengar musiknya Ismail Marzuki, musik-musiknya anak-anak contohnya. Ate Mahmud, Ibu Sud, itu kalau direaransi seperti yang udah kami juga lakukan di sini, buktinya contoh CD saya bahkan si Spotify laku keras tuh saya mainkan lagu Bintang Kecil sampai saya rearansi. Jadi kami yang sekolah ini bisa dikatakan ya kelompok ini nih tidak mengalami masalah yang tadi disebut, yang kehilangan job dan segala macam. Iya, tapi persentase berapa banyak bisa menyerap minat masyarakat gitu. Misalnya ginilah, sekarang orang yang sulit mendapat pekerjaan misalnya pada lari jadi Gojek atau Grab, karena itu konkret. Nah, apakah misalnya menekuni dunia pendidikan musik itu menjanjikan? Saya berani menyatakan bahwa itu menjanjikan, Pak, karena di Indonesia ini banyak sekali masalah. Dan dari musik itu sendiri banyak solusinya apabila sekolah. Demikian. Nah, jadi saya sebagai musikus amatir kalau pengen berkarir secara profesional harus mengambil kuliah resmi dulu ke musik dan berani terjun gitu ya? Nggak, tergantung Pak, tergantung. Jadi di musik ini kan ada stratanya juga atau dikatakan ada tingkat-tingkatnya ya Pak ya. Kalau ingin main band, pamannya jadi profesional pemain band. Ya saya pikir ya bandnya juga band pop. Saya pikir itu juga nggak perlu sebenarnya sekolah musik. Tapi umpamanya Bapak ingin menulis karya musik film seperti John Williams, musik film Jurassic Park, film Star Wars. Nah itu ya sebaiknya kuliah karena akan susah. Mungkin belajar secara otodidak bisa sampai 30 tahunan. Nah, jalan pintasnya adalah kuliah. Jadi kemampuannya bukan hanya main instrumen, melainkan memiliki ilmu pengetahuan musik yang mumpuni. Jadi solusinya banyak. Nah, orang yang sekolah, yang otodidak tidak punya solusi yang banyak. Jadi solusinya dia cuman oke,
kafe tutup, gue main gitar, selesai dah nasib gue. Sampai entah kapan kafe itu buka. Karena saya reguler di kafe, nggak bisa lagi. Online pun juga sendat-sendat. Kalau umpamanya ini apa, dia punya koneksinya putus-putus, ya konsernya ya selesai udah. Orang juga males nonton. Terus udah gitu ya akhirnya pindahnya profesi, jadi cari jalan keluarnya bisa jadi supir Gojek atau jual makanan dan macam-macam yang lain. Memang kampus-kampus, maaf nih saya agak awam ini. Setahu saya kayak UI, UGM itu kan tidak punya ya jurusan musik-musik gitu ya. Itu harus di IKJ atau sekolah seni musik gitu ya. Nah itu dia. Jadi kalau kita lihat di negara maju, udah banyak loh universitas yang ada fakultas musik. Nah kayak di Jakarta sendiri kan sudah ada fakultas musik, contohnya di Universitas Pelita Harapan. Jadi memang bisa panjang nih Pak ya kalau saya jelaskan. Jadi intinya kalau kita belajar secara otodidak musik, bahkan kita ini top banget deh musisi pop yang sangat terkenal di Indonesia, ya sudah jelas balik lagi ke karena otodidak, kafe-kafe tutup, Spotify tidak bisa saingan sama musisi-musisi pop dunia. Nah, itu dianggapnya ya karirnya terganggu atau bahkan berhenti untuk sementara atau untuk selamanya karena sudah zaman digital. Jadi kalau kita sekolah, taruhlah minimal sampai strata 1 atau bachelor degree in music and master degree in music therapy atau in arranging orchestration and in banyak. Itu solusinya banyak kok, Pak. Tapi jadi, umumnya yang sekolah formal musik akan jadi itu ya pemain musik di orkestra klasik ya umumnya. Itu ya umum. Itu kalau ya kuliahnya klasik, umumnya jadi mengajar komposisi, aransi, orkestrasi atau main di orkestra atau jadi pemain konser tunggal atau chamber music atau string orchestra tergantung dari instrumennya. Kalau dia belajar musiknya seperti contohnya di sekolah kami ini, klasik wajib, tapi juga jazz wajib, supaya begitu lulus dia menguasai berbagai genre musik. Jadi bukan hanya satu genre aja, klasik atau jazz atau itu terlalu ini Pak, terlalu segmented, terlalu sempit. Apalagi kita menghadapi era global, era digital. Nah ini yang kami tawarkan di sekolah, jadi menjadi musisi generalis yang bisa juga berkarya di dunia internasional dalam platform apapun, baik tatap muka maupun jual di Spotify, di Deezer, di SoundCloud, di YouTube, di mana-mana. Jadi apalagi kalau dia menguasai beberapa aplikasi, seperti contohnya kalau ya mau rekam bisa rekaman bersama musisi dari Jerman atau dari Australia dengan menggunakan KineMaster, dan dia bisa juga mengoperasi sound mixer secara digital. Banyak sekali ilmu pengetahuannya Pak. Bu Devi, saya mau bawa ke ranah lain. Ya. Di sekitar saya tidak satupun anak di bawah usia 14 sekarang yang mampu menyanyikan lagu, mereplikasi sebuah lagu yang dia dengar dan lalu menyanyikan dengan nada yang tepat. Nggak usah lagu pop yang dia dengar di radio apa di TV. Orang masih dengar radio nggak? Ya, radio dan TV. Anak Indonesia yang generasi tertentu sekarang tidak bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Ibu Kita Kartini. Ada gejala apa ini? Apakah guru-gurunya tidak kompeten karena tidak belajar musik atau apa? Jadi bayangkan saja Ibu Debra, guru biologi mengajar musik di SD. Jadi dia tahu apa gitu. Terus satu lagi, kenapa dia menyanyi ya? Kan sebetulnya mendengarkan dan lalu mereplikasi. Betul, tapi menyanyi itu kan juga dibutuhkan yang namanya pitch yang tepat ya. Jadi seharusnya di sekolah umum di seluruh Indonesia itu punya alat-alat musik. Yang paling penting adalah akustik piano, bukan keyboard ya. Saya ulangi, bukan keyboard. PSR umpamanya itu mainan anak-anak.
Kalau di setiap sekolah dasar, sekolah SMP menengah, apalagi kalau di sekolah menengah dan menengah atas SMP SMA, ada ruangan beberapa disediakan ruangan untuk latihan band. Ini sedikit informasi dari sebelum saya menuju ke mengapa nyanyi aja nggak bisa nih sekarang, nggak hafal lagu-lagunya. Itu kan urusannya ya balik lagi ke pendidikan bahasanya juga. Dan guru-gurunya sendiri kebanyakan yang juga udah banyak ngobrol sama saya, mereka sendiri tuh kurang kompeten untuk ini karena kebanyakan juga tidak mempelajari ilmu pedagogi, jadi ilmu mengajar. Itu satu masalahnya kita di Indonesia, makanya jadi ya kalau bahasa santainya amburadul kan pendidikan kita, nyanyi aja nggak hafal Indonesia Raya, yang hafal namanya so what gitu loh. Nah, untuk umpamanya kepo, jadi akhirnya berubah-ubah bahasa kita, istilah-istilahnya. Contohnya juga kalau kirim email, surat elektronik yang sehari-hari kami terima di sini, mereka tuh udah nggak bisa membedakan antara surat resmi sama WhatsApp. Jadi menulis menanyakan tentang program, mau nanya nih pakai icon emoticon gitu, mau nanya nih, halo, nama saya ini, mau nanya nih gitu, apa ada program ini ya gitu. Setiap hari kita menerima email seperti itu. Jadi ya balik-balik lagi ke pendidikan yang harus direformasi dan ditulis oleh orang-orang yang mumpuni, memiliki ilmu, pengetahuan, pedagogi sesuai budayanya di Indonesia. Itu masalahnya. Oke, yang berarti itu adalah percakapan diskusi untuk lain kesempatan karena itu akan panjang. Iya. Oke. Baiklah, Mas Lukas, masih ada pertanyaan lagi? Tampaknya Anda masih ada unek-unek yang... Saya ada tambahan. Sebenarnya solusinya tuh ada, sudah saya tawarkan berkali-kali, cuman pemerintah nggak mudeng gitu aja deh. Yaitu? Ya, sistem pendidikannya, guru-gurunya dulu yang disekolahin, dilatih yang benar. Bisa bahasa Inggris juga, bukan untuk sok-sokan bahasa Inggris, melainkan tahu istilah-istilah yang ada di dalam aplikasi-aplikasi yang digunakan selama pandemi ini. Contohnya ya daring, pamanya. Dari online jadi daring, oke, daring, ya kan? Itu jadi guru-gurunya yang harus dilatih dulu atau disekolahkan kembali untuk belajar ilmu pedagogi, belajar aplikasi-aplikasi pelatihan-pelatihannya. Dan ini budi pekerti dikembalikan ke sekolah. Tuh penting. Nah, bagaimana budi pekerti? Budi pekerti kan udah kayak jarang ya, atau nggak pernah diajarkan. Sampai ujian aja lucu, ujian sekolah menengah yang SMP di sini saya baca ujian sampai saya kaget. Pertanyaan ganda itu juga harus dihapus. Yang benar yang mana? A, B, C, nomor 3. Ganda itu sama sekali nonsens itu. Anak-anak tuh nggak diajarkan kreatif. Kan tadi Pak Masuki Lukas ini sudah menyebut soal kreativitas dalam musik. Itu juga nggak kreatif, pertanyaan-pertanyaan ganda seperti itu. Anak-anak kita tuh nggak diajar untuk berpikir, untuk kritis loh. Kita tuh diajar untuk membeo, untuk menghafal. Maka, biasanya gitu kan kalau apa namanya? Dah, semuanya tuh rame-rame choirnya dia gitu. Aduh, ampun deh, saya bilang gitu dah. Baiklah. Terima kasih banyak atas waktunya Profesor Jutnya Deviana Daudja, dan saya kira kita sudahi pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan kita bisa jumpa di lain kesempatan. Friends of Tiva, demikian Tiva and Friends edisi kali ini dengan Jutnya Deviana Daudja dari Daya Indonesia Performing Arts Academy. Kita akan kumpul lagi lain kesempatan bersama Lukas Suarso dan saya, Debbie Rayatim, dalam acara Tiva and Friends.